Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pejuang-pejuang, perindu-perindu kemuliaan, dan kami yakin dan berprasangka baik bahwa tidak ada yang datang ke tempat ini kecuali memang di dalam hatinya ada niat yang mulia. Tidak akan datang ke tempat ini kecuali ada niat yang mulia. Dan kami berprasangka baik juga tidak akan dimudahkan oleh Allah ke tempat seperti ini kecuali juga hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesibukan di sana. Banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Akan tapi ternyata detik ini, saat ini Allah memilih kita untuk berkumpul di tempat ini untuk membicarakan sesuatu yang besar. Yang akan kita bicarakan sesuatu yang agung, sesuatu yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan hakiki, kemuliaan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyanjung, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang berfirman adalah Allah, menyanjung kalian semua, laki perempuan, tidak pandang siapapun. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Allah yang menyanjung adalah yang maha mulia. Kalau sudah yang menyanjung yang maha mulia, tentu itu mulia yang hakiki dan mulia yang sesungguhnya. Tapi kalau yang menyanjung adalah manusia yang masih dikuasai hawa nafsu, mungkin kita menyanjung sesuatu karena kepentingan yang kembali kepada kita, sementara Allah tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Tapi Allah menyanjung kuntum, kalian semuanya. Akan tapi, lihat, orang yang mendapatkan sanjungan dari Allah ini punya ciri khas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengambil bagian, nah ini harus kita ambil. Mengambil bagian ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, dan mengajak orang untuk menjauhi dari kemungkaran. Karena yang diajak bicara ini adalah semua manusia, tentunya adalah juga dengan segala yang dimiliki oleh manusia tersebut. Bukan ini Allah bukan mengajak kepada orang alim saja yang punya ilmu, tidak, tapi kuntum. Jadi menghentikan kemungkaran, mengajak kepada kebaikan itu pun bermacam-macam sesuai dengan keahlian yang Allah berikan kepada kita. Orang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya keahlian. Jadi siapapun yang oleh Allah diberi keahlian di dunia ini, maka dia diseru untuk menjadi juru-juru dakwah. Dia mendapatkan khitab, dipanggil, disanjung oleh Allah, asalkan dia mau menggunakan keahlian tersebut untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyiapkan surga untuk siapapun. Cuman pintunya macam-macam. Ada pintunya dengan ilmunya, dia seorang yang berilmu memberikan contoh yang baik lalu mengajarkan ilmunya. Ada yang pintu surga melalui jabatannya, karena dia seorang pejabat, sholatnya mah pas-pasan. Zuhur, sholat 5 waktu, qabliyah, ba'diyah kadang-kadang. Cuman ternyata apa? Dia telah berkiprah di dalam dunia perjuangan menghentikan kemungkaran dengan jabatannya. Bahkan sering kami sampaikan, bisa saja surganya pejabat ini luar biasa yang tidak bisa dimasuki oleh kiai. Menghentikan kemungkaran, menghentikan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan izin. Misalnya, kiai teriak-teriak, jerit-jerit sampai tenggorokannya putus pun tidak bisa beres. Tapi seorang pejabat cukup mengatakan, ditutup, beres. Jabatan pejabat punya surga. Dan ada lagi, orang yang menguasai dunia media. Dan ini ada sejarah panjang kalau kita tarik kepada awal ciptakan manusia, yaitu Sayyidina Adam alaihissalam. Lihat, itu ada kisah media yang harus kita pahami, dan itu isyarat besar agar kita sadar. Sudah dikasih tahu, Allah mengatakan wala taqrabah, kepada Sayyidina Adam alaihissalam yang sudah berada di surga, wala taqrabah hadhihi syajaratan,
Jangan kau dekat-dekat wahai Adam dengan pohon ini. Seruan dari Allah. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kau dekat-dekat dengan pohon ini. Kau akan sesat, kau akan kafir, kau akan masuk kepada kesengsaraan. Kau akan sesat, bukan sampai kafir. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Kau akan sesat. Informasi sudah jelas. Tak taunya ada informasi baru lagi dikemas. Nah, ini dunia informasi dari awal ciptaan manusia, perseteruan antara iblis dengan manusia itu ternyata dengan cara mengolah dunia informasi. Enggak, silakan. Lihat bagaimana kata iblis. Iblis mendekati Sayyidina Adam alaihissalam yang sudah tahu bahwasanya ini adalah buah terlarang. Cuman oleh iblis dikemas dengan istilah apa? Buah khuld. Minal khalidin dalam Al-Quran disebutkan. Kata iblis, kau tidak dilarang makan buah ini wahai Adam, kecuali apa? Karena engkau itu bukan, karena engkau kalau makan buah ini akan menjadi orang abadi di surga ini. Dirubah. Terpengaruhlah Sayyidina Adam alaihissalam dengan Sayyidah Hawa, sehingga dimakanlah buah ini gara-gara informasi. Dari sini sudah kisah informasi ini. Jadi memang dunia malaikat, dunia ini, dalam dunia informasi memang dunia Islam ini selalu kalah. Akan tapi kita tidak boleh menyerah, karena mereka dalam dunia informasi biasa dengan segala macam, segala cara. Dusta pun boleh, berbohong boleh, menfitnah pun boleh. Tapi Islam ada aturannya. Sehingga dalam dunia informasi kita masih ada rambu-rambu, batasan, ini nggak boleh. Tapi ingat, biarpun demikian, kita tetap tidak boleh ketinggalan. Sehingga lihat di dalam dunia Islam itu banyak Rasulullah mengisyaratkan tentang informasi. Kalau datang orang fasik kepadamu memberikan kabar berita, fatabayyanu, tanya dulu, informasi. Fas'al ahli dzikri in kuntum la ta'lamun, informasi. Nah, maka ketahuilah bahasanya berkembangnya dakwah dan tidak berkembangnya dakwah kuncinya dalam dunia informasi. Informasi itu kalau pada dasarnya awal mulanya kan omongan, karena akan disampaikan kepada orang yang mendengar. Coba di saat orang tidak bisa mendengar, tidak berguna omongan itu. Tapi dia punya mata dengan isyarat. Intinya kemana sih? Kepada faham, pemahaman. Nah ini loh, segala sesuatu yang menghantarkan kepada pemahaman itulah informasi. Dan ini harus kita kuasai, radio termasuk internet ini semuanya. Maka sebetulnya kalau ada orang menguasai dunia informasi, sebetulnya dia mempunyai kunci yang paling dahsyat untuk menyampaikan pesan kebenaran. Nabi Muhammad punya lidah fasih, lisan fasih. Kalau orang tidak punya lisan fasih, jelaskan bulat. Ngajar fikih nggak ketemu-temu judulnya. Karena lidahnya tidak fasih. Karena apa? Informasinya tidak jelas. Jadi informasi itu penting. Makanya kami menghimbau, ternyata kejayaan ini adalah dengan para pemegang ini, informasi ini. Keahlian di dalam mengemas informasi dan menyampaikan informasi ini adalah keberhasilan dalam segala hal. Orang mau jualan pun pakai promo, namanya informasi, biarpun bohong kemas begini, informasi. Jadi tidak ada yang lepas dari dunia informasi. Jadi kalau sadar ini semuanya, Anda telah diberi oleh Allah sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, cuman kadang tidak paham. Anda diberi oleh Allah kerinduan, kesenangan di dalam memasuki dunia informasi, artinya Allah telah memasukkan Anda kepada sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau pengen masuk neraka cepat di sini, Allah tinggal pilih ini. Tapi kalau masuk surga ternyata juga cepat melalui ini. Berkembang dari masa ke masa. Lihat, pada zaman dahulu Imam Nawawi menyampaikan informasi adalah dengan ngajar di majelis ditulis oleh muridnya. Setelah itu ngarang buku. Karena waktu itu belum ada komputer, belum ada internet. Kalau seandainya Imam Nawawi itu hidup zaman sekarang, mungkin yang memiliki Google itu sebelum Google muncul itu Imam Nawawi sudah punya. Karena waktu itu informasi yang disampaikan Imam Nawawi mengalahkan semuanya. Dunia kafir belum punya buku karangan, Imam Nawawi sudah ngirim karangan kemana-mana. Cuman kita kalah. Kadang kami kritik membangun tanda cinta. Pondok pesantren sudah bisa membangun miliaran, nggak punya media radio. Sampai kadang kami guyon, Pak Kiai muridnya banyak, Masya Allah, pada jadi kiai semuanya. Lalu Pak Kiai mau masuk surga, di stop. Lah, kenapa saya tidak boleh masuk surga? Pak Kiai, umat rusak gara-gara radio dan TV. Pak Kiai nggak mau buat radio sama TV, balik ke neraka. Sana gimana? Jadi penting media ini harus dikuasai. Artinya kuasai itu biarpun tidak bisa, akan tapi kita menggandeng. Yuk kita membawa orang.
Dan semuanya itu akan punya surga masing-masing. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling tulus, bukan yang berjubah. Yang berjubah di dalam neraka juga ada. Mungkin sampai guru kami mengatakan, yang namanya waliullah adalah orang yang hatinya sambung kepada Allah dan untuk dakwahnya Rasulullah. Tidak harus berjubah. Mungkin dia adalah seorang yang pakai kacamata tebal, kerjaannya di laboratorium, dia hanya mikir urusan atom, tapi yang dipikirkan adalah untuk kejayaan umat Islam. Dia wali. Jadi tidak harus berjubah, tidak. Berdasi dengan tidak apa-apa, akan tapi pikirannya adalah untuk dakwahnya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya yang sudah bergabung di sini jangan keluar. Apapun bentuknya, anggap saja saya harus infak, saya harus zakat waktu. Kalau saya punya waktu seminggu untuk kerja di dunia internet, saya akan sisihkan 1 hari untuk dakwah. Kalau tidak 1 hari, 1 jam. Sisihkan. Sampai kami sampaikan, Anda di mana? Warnet, jaga warnet. Sisihkan untuk memberikan informasi melalui Facebookmu, Twittermu, dan seterusnya. Kirim berita tentang dakwah, sesuatu yang bermanfaat. Itu yang bakal engkau temukan nanti di surga nanti. Jadi sekarang yang punya keahlian ini, ayo kita bergabung. Jangan tunda. Yang mau kerja cari uang dengan keahlian, carilah uang. Sebab kalau uangnya orang yang beriman, akan tempatnya jelas. Dan keahliannya terus digali, dikaji, diperkuat. Jadilah menjadi paling ahli. Makanya kalau tadi ada yang bercerita tentang hacker dan sebagainya, lihat, kita belum bisa melakukan itu semuanya kan. Kita harus bisa. Yang merusak kita hacker film-film yang gak karu-karuan. Tidak apa-apa, ada yang niat semalam, saya infakkan waktuku setiap malam saya akan memutus menghacker semua film-film yang gak karu-karuan. Ini jihad. Gak usah pakai sujud rukuk. Sujud rukuknya adalah begitu. Ini lebih gede daripada yang sujud rukuk. Sebab kebrutalan itu, kerusakan moral gara-gara itu semuanya. Wow, luar biasa. Jadi sekarang sadari bahwasanya Anda telah diberi oleh Allah sesuatu yang sangat luar biasa, mulia, maka pegang. Gunakanlah dengan keahlian. Yuk kita bergabung dalam media dakwah. Sekarang apa yang bisa kita lakukan, nanti kita serahkan kepada semuanya. Bagi-bagi, tukar pikiran, kemudian menyampaikan saya punya keahlian begini, apa yang harus kita berikan untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Harus ada kesadaran. Kalau tidak, Anda rugi. Ketahuilah, kaya melarat jatah. Karena dunia sudah dijatah. Kaya melarat jatah. Ada orang kerja keras, jungkir balik, meres keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, katanya kepala jadi kaki bahasa kita. Tapi melarat ada atau tidak? Ada. Ada orang, ya Allah, nggak pernah kerja, tiba-tiba mengambil menantu, mertuanya kaya, jadi kaya juga. Ada atau tidak? Ada. Jadi memang jatah sudahlah. Jadi kalau sudah dunia jatah, makalah carilah dunia. Mungkin jatahmu menjadi orang kaya, tapi lihat, kau persiapkan dirimu untuk menjadi orang kaya yang selamat. Kayak gitu. Sudah jatah ini, tetap Anda berkarir. Yang sudah bekerja di kantor, lanjutkan karir yang paling tinggi. Sampai kami menentukan ada, kamu bisa jadi apa? Bisa jadi jenderal, nanti bisa. Lebih tinggi lagi bisa. Ya sudah, mumpung muda, kejar itu. Tapi ingat, hatimu dengan masjid, hatimu dengan dakwah. Ada orang bakat kerja, kamu bisa bakat kaya. Iya Bu ya, saya punya keahlian masing-masing. Jadilah orang paling kaya di dunia kalau perlu. Tapi hatimu iman. Kan begitu. Jadi ini yang kita motivasi, ini yang sudah punya bakat, lanjutkan. Kalau mau cari duit dengan keahlianmu, cari duit. Tapi sisihkan waktumu untuk berjuang di jalannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang harus kami hadirkan. Kami ingatkan kepada semuanya seperti itu. Kemudian lihat, kalau kita kembali kepada kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ternyata kita akan menjadi umat yang paling mulia kalau kita sudah mengambil bagian amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan keahlian masing-masing. Dan ternyata sesuai dengan keahliannya itulah gede kecilnya pahala. Coba, kalau orang punya lidahnya fasih, ilmunya ada, tenaga, dia bekerja dengan 3. Artinya sebesar mana manfaatnya? Sama orang sedekah. Kalau saya sedekah kepada orang kaya dapat pahala. Tapi kalau saya sedekah kepada orang melarat dapat pahala double. Kalau saya sedekah kepada orang melarat sakit, pahalanya double lagi. Jadi semua pekerjaan semakin besar manfaatnya, semakin gede pahalanya. Kalau saya ngajar santri kecil 1000 orang, pahalanya untuk 1000 orang. Tapi di saat ada seorang punya keahlian bagaimana ceramahnya Buya yang hanya 1000 orang itu bisa didengar 1.000.000 orang, dia hanya nongkrong di kantor. Langsung pokoknya saya harus menyampaikan ceramahnya Buya hari ini sampai ke 1.000.000 orang. Lebih gede dari saya.
Ternyata dia nggak usah pakai ceramah, nggak usah mondok bertahun-tahun, tetap makan enak, kumpul bapak ibunya, bisa ketemu. Ternyata dia punya ide begitu, disebarkan 1000 orang atau 1.000.000 orang. Allah, itu yang kami inginkan. Jadi tetap Anda di posisi Anda. Sampai ya kami dalam motivasi dakwah yang kami sampaikan, jangan engkau berpindah dari tempatmu, akan tapi menjadilah orang yang selamat di tempatmu sendiri. Engkau pejabat, gimana Bu ya, haruskah saya keluar dari jabatan? Tidak. Jangan keluar dari jabatan, engkau jadi pejabat yang benar. Saya kaya, tapi kan waktu Buya tentang bicara tentang zuhud, hubbud dunya, kayaknya seolah-olah saya harus meninggalkan dunia. Oh tidak. Sebab hakikat hubbud dunya atau zuhud itu bukan urusannya dengan dunia. Biarpun orangnya fakir, nggak punya apa-apa, bisa saja dia disebut sebagai hubbud dunya. Sampai apa? Nyari dunia saja sampai meninggalkan sholat duhur. Padahal melarat, dia gajinya 40.000, itu pun utangnya 60.000 sehari. Tapi nggak sholat nih sampean. Ya itulah hubud dunia, nyari dunia sampai ninggalkan akhirat. Tapi boleh orang bekerja kaya raya, duitnya banyak, tapi yang dipikirkan adalah dakwahnya umat Nabi Muhammad, subhanallah. Dan kita menemukan orang-orang semacam ini. Nyisihkan waktu, sampai kadang bingung, sampai kita ngomong kadang-kadang, rekening uangnya berapa sih yang ada disimpan tuh? Kok nyumbang kok nggak tanggung-tanggung? 1 miliar, 500 juta, ini sudah begitu ibadah ada. Ada orang kerjaannya hanya membantu dakwah saja, macam-macam. Akan tapi ketahuilah, kalau kita sadar, yang paling besar manfaatnya adalah dunia media. Semua Iqra itu juga maknanya media, menyampaikan media. Sesuatu kalau tidak ada yang bisa dibaca, maka tidak akan terjadi yang namanya Iqra. Iqra itu bacalah, berarti harus ada yang dibaca. Berarti media itu yang akan dibaca. Maka Anda telah menjalankan peran besar. Ayat Al-Quran turun pertama adalah Iqra. Artinya media ini, untuk memberikan informasi. Jadi kami menghimbau ini semuanya. Kemudian kalau kita teruskan tentang motivasi dakwah itu, setelah kita punya kesadaran bahwasanya dakwah ini tugas semuanya, bukan tugasnya ustadz. Jujur, kami itu paling, ya mungkin tanya anak-anak, saya itu buka email itu bingung. Selalu, mam cepet mam, buka email aja. Karena saya lupa pinnya apa? Lah bukanya 3 bulan sekali ya, lupa. Jadi paling anak-anak bukain email saya dibukain email. Apalagi Facebook. Di laptop saya itu tolong pakai apa, sudah dipatenkan, jadi kalau saya buka langsung buka Facebooknya, kalau pakai ini nanti lupa lagi, ini semuanya begitu. Jadi saya suka lupa begitu. Coba kalau tidak dibantu oleh orang-orang lain, apa yang bisa saya lakukan? Makanya dalam dakwah itu lihat, jangan merasa bisa sendiri maka itu orang yang tidak bisa. Akan tapi kebersamaan ini, kita itu adalah super team, bukan Superman. Kalau Superman kan unik, bajunya pun aneh kan. Itu Superman, khayal. Kita super team, kebersamaan. Dan yang paling mulia di antara kita adalah siapa? Yang paling tulus, bukan ininya, bukan. Mungkin yang tidak kelihatan di balik layar sana. Sehingga yang kami himbau kepada saudara-saudari dan adik-adik semuanya, lihat, infakkan waktumu untuk berdakwah. Untuk berdakwah di jalannya Nabi Muhammad SAW. Dengan keahlian pun, apapun yang Allah berikan kepadamu. Yang diberi kekayaan jangan tanggung. Yang diberi keahlian IT dan seterusnya. Ayo. Dan adapun program dakwah kita sangat banyak sekali, ada media radio, kita sudah merencanakan televisi, bahkan sekarang pun kita juga menyekolahkan anak-anak kita untuk di dunia pertelevisian, sampai nanti pada waktunya kita sudah punya semuanya, tabungan-tabungan video, kemudian banyak. Nah, kalau ada nanti sumbangsih ide-ide yang perlu dipatenkan atau perlu akhirnya dijelaskan di majelis ini, sehingga menjadi ide yang harus dilaksanakan setelah ini, kami sangat bergembira. Ketahuilah, anak-anakmu nanti, saudara-saudaramu, bawa mereka ke dalam lingkungan dakwah. Allah, nikmat itu. Karena kita punya anak mungkin bermacam-macam. Mungkin ada satu kaya, satu pejabat, satu ini. Tapi kalau semuanya berjuang di dalam dakwah, selamatlah orang tua. Dan tidak harus nyantri, tapi yang penting benar. Tidak harus nyantri. Jadi bagaimana Islam itu berjaya adalah dengan bermacam-macam orang yang ada di dalam perjuangan ini. Kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, Nabi itu setelah sholat subuh, yang duduk dengan Nabi belasan orang. Mengambil ilmu dari Nabi. Selebihnya kemana? Latihan perang, cari duit, pergi ke sana kemari, bermacam-macam orang. Yang hanya tafaqquh mendalami ilmu agama, hanya beberapa orang. Akhirnya muncullah Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ini beberapa orang, segelintir. Tapi selebihnya apa? Berjuang di sana dengan keahliannya masing-masing, tapi nanti pertemuannya di mana?
di masjid bersama Rasulullah. Nah ini anggap saja ini masjidnya Rasulullah, perjuangan dakwah. Ikut dalam satu wadah. Dan jangan ragu nanti insya Allah. Yang punya ke ide-ide disampaikan dan nanti akan dibahas oleh saudara-saudara berjuang-berjuang. Dan ingat ikhlas. Akan kami ingat ikhlas. Dan betul tadi kalau sampaikan media Facebook dan sebagainya, kami ngeri. Kan ada Facebook, kami ada Facebook, kami sudah tahu. Subhanallah, sudah biasa orang di Facebooknya yang lain atau internet ada orang caci maki olok-olokan. Karena kan tidak hadapan wajah ya. Jadi orang sudah biasa olok-olokan, caci maki. Apalagi kita baru kena fitnah 2 calon pemilu calon Pak Presiden ya. Semuanya kan ada pendukungnya. Ada kiai di sini, ada kiai di sini. Jadi yang rusak umat ini, olok-olokan habis-habisan. Itu fitnah. Dari mana? Dari media. Maka media kalau digunakan untuk merusak hati cepat rusak. Akan tapi kalau kita gunakan untuk kemuliaan, Masya Allah pahalanya juga luar biasa besar. Mungkin ini saja muqaddimah. Kalau nanti untuk motivasi dakwah itu memang ada beberapa poin ya. Ada beberapa prinsip ya. Yang jelas ini harus sadar, ini adalah juru dakwah, dai. Tidak harus pakai kopiah, dai. Ini harus sadar saya dai, juru dakwah. Ada nanti prinsip dakwah. Prinsip dakwah itu ada beberapa. Yang satu adalah jangan nunggu kaya, jangan nunggu alim. Artinya apa? Ya saat ini loh, nggak boleh nunggu. Saat ini apa yang bisa aku lakukan gitu loh. Kalau saya hanya bisa ngirim SMS, lewat SMS ngasih dakwah, denger radioku. Bisa di SMS, jadi jangan nunggu nanti, jangan berhayal nanti kalau sudah saya jadi pakar IT baru saya masuk. Enggak usah, sekarang aja masuk. Jangan nunggu kaya ya kalau kaya, jangan nunggu pinter ya kalau pinter. Saat ini. Mungkin ada orang berkata, aku bagaimana mau berdakwah, aku tidak punya kekayaan tapi tidak punya ilmu, tapi bisa punya tenaga. Enggak punya tenaga juga, punya panjatan doa. Sehingga kami sering berkatakan, ibu-ibu yang ada di pasar sana, yang tiba-tiba berkata kepada temannya, nanti malam ada pengajian di sana loh ya, dengan sama-sama penjual. Penjualnya berangkat, itu bisa saja duduk dengan Imam Syafi'i orang ini. Tapi begitu sebaliknya, kalau kita ngasih informasi yang jelek, ntar malam ada konser tari perut yang kelihatan itunya, modelnya atau apa gitu, bahasa macam-macam ya, didengar, yang benar, oh iya, 10 orang berangkat. Dianya mah tidur di rumah, dapat dosanya 10 orang, lihat. Allah. Ya kan, makanya begitu bahayanya informasi itu ya. Makanya dakwah tidak harus pakai gelar ustadz. Justru yang paling bahaya itu yang pakai gelar ustadz. Di saat disanjung senang pahalanya habis. Di saat nggak enak dikritisi, ngedumel juga habis pahalanya. Tapi yang nggak pakai gelar ustadz mah nyantai, nggak ada yang manggil ustadz ya. Ini pakar IT yang setiap hari dakwah, mikir dakwah, nggak ada yang manggil ustadz, aman tuh, ustadznya di hadapan Allah nanti tuh, paling aman tuh. Nggak ada yang nyanjung ustadz, nggak ada yang cium tangannya, cium tangan, wah ini sudah hilang pahalanya, sombong begini, habislah. Jadi paling aman yang nggak pakai gelar ustadz, paling aman itu. Prinsip yang kedua adalah pandanglah orang lain dengan mata kasih. Lihat, pandanglah orang lain dengan mata kasih, bukan dengan mata merendahkan. Jadi kalau kita melihat kesesatan di sana sini, pandangan kasih Allah, itu adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kadang yang sering muncul itu di saat kita sudah merasa lebih baik, memandang orang lain dengan mata merendahkan. Kasihan bener, malam-malam di pinggir jalan, perempuan lacur, murahan. Loh, kadang-kadang hinaan, caci. Kita perlu bertanya, siapa di antara kita yang di saat melihat, mohon maaf, wanita yang semacam itu, lacur katanya, siapa di antara kita yang terenyuh hatinya menengadahkan tangan lalu menitikkan air mata, ya Allah itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, ayo. Kita sering dengan kesombongannya karena baru majelis taklim, Masya Allah, kelompok majelis dakwahnya Buya Yahya sudah masuk surga, kayak begitu ya. Kesombongan gak begitu. Pandanglah orang lain dengan mata kasih. Kalau kita belum terenyuh, belum berdakwah yang sesungguhnya. Sering kami bertanya waktu di khutbah Jumatan saya kita tanyakan. Tadi kita waktu pergi berangkat Jumatan melihat orang Jumatan atau tidak? Ada yang melihat orang tidak Jumatan? Lihat. Ternyuh atau tidak kita? Atau cuek bebek? Kalau cuek tidak ada iman di hati kita. Mestinya kita ternyuh. Allah ya Allah. Sehingga waktu Jumatan pun kita mendoakan, ya Allah tadi aku melihat 4 orang tidak sholat Jumat. Jadikan Jumat depan menjadi ahli sholat. Minimal begitu dulu. Nah kalau kita sudah bisa melihat orang lain dengan mata kasih dan terenyuh, lihat akan tumbuh jiwa dakwah nanti. Tapi kalau memandang orang lain dengan mata merendahkan, mati jiwa dakwah. Sebab menganggap orang rendah, sehingga nanti ada dasar pala batu, orang gunung, pesisir, macam-macam, dasar Sunda, dasar Batak, dasar, wah habislah digunjing manusia sejagat.
Karena dia merasa paling bagus. Memandang orang lain dengan mata kasih. Sampai sering kami sampaikan kisah tentang orang yang di atas gunung, yang ahli ibadah, Abid Bani Israel sama Macin Bani Israel. Ini adalah cerita favorit bagi kami, karena ini hiburan bagi orang preman kalau dengar ini. Wahai preman, dengar cerita ini sampai kami. Di atas gunung ahli ibadah, sampai begitu kuatnya ibadahnya, sujud rukuk sampai dipayungi oleh mendung. Luar biasa. Kalau orang sekarang nyebut keramat wali dia. Ada di sana preman pasar yang kerjanya maksiat, segala dosa dilakukan. Pada suatu ketika Allah menjadikan mereka harus bertemu. Yang ahli ibadah di atas gunung kehabisan bekal, sehingga dia harus turun ke pasar beli bekal. Yang preman pasar itu ternyata tergerak hatinya untuk ketemu kiai atau ustadz, ingin petuah atau ingin doa. Turunlah sang kiai dari atas gunung, preman naik ke atas gunung. Zaman dulu belum ada jalan aspal, adanya jalan setapak. Mau tidak mau mereka berpapasan di tengah jalan setapak. Preman pasar yang datang untuk ketemu sang kiai berangkat dari kerinduan dan hormat. Makanya waktu melihat sang kiai ada di hadapan matanya dengan jubahnya yang berkibar itu gemeteran dia, astagfirullahaladzim. Kok ketemu di sini? Aku belum siap. Aku pengen ketemu di atas sana. Gemeteran dia. Saking gemeteran rasa kagum, hormat, dia terduduk di jalan setapak. Tidak bisa bertutur sepatah kata pun. Yang bisa ia lakukan hanya memberikan isyarat dengan tangannya, yang artinya, mangga silahkan kiai, silahkan lewat kiai. Dalam hatinya mengatakan, ya Allah, jelek benar saya ini, sampai ketemu kiai saja nggak boleh oleh Allah. Kok kiai nggak biasa-biasa turun, pas saya mau ke atas kok ya pas turun. Jadi dia malah koreksi terus ke dalam dirinya. Karena ada orang merasa jelek terus. Tapi sang kiai tadi waktu melihat sang preman tuh, ini sih kotor, sampah masyarakat. Dalam hati yang merendahkan, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa hendak kemana engkau. Apalagi waktu dipersilakan sama sang preman, merasa dia, iya saya ahli surga, berhak saya. Apa sabda Nabi dalam kisah panjang ini? Lihat, orang sehebat apapun dalam ibadahnya akan tapi memandang orang lain dengan mata merendahkan menjadi sebab hidayahnya dicabut oleh Allah. Dicabut hidayahnya. Sehingga mendung tidak mayungi lagi. Dan hidayah dipindah kepada orang sejahat apapun, sejelek apapun, tapi kalau masih kagum dengan kemuliaan, rindu kemuliaan, termasuk dakwah. Ulama kan maksudnya dakwah kemuliaan. Kalau masih mengagumi kemuliaan, menghargai syariat Nabi Muhammad, menghargai syiar Allah, biarpun dia belum ketemu, tapi hatinya masih memuliakan ulama. Rindu kepada kemuliaan. Baru rindu, belum ketemu beneran, menjadi sebab dia mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga dia yang menjadi mulia, yang katanya ahli ibadah, karena memandang orang lain dengan mata merendahkan menjadi hina. Maka yuk kita punya mata yang jangan memandang orang yang sebagai pandangan yang merendahkan. Biarpun kita sudah bergabung dalam media dakwah, jangan memusungkan dada. Seperti saya loh, kalau pakar IT nggak benar tuh, kayak saya loh, sudah masuk sombong. Kalau ada pakar IT dahsyat, kita deketi. Gimana dia bergabung dengan kita? Nggak perlu kita nyombongkan. Akan tapi pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang. Katakan dengan hati, ya Allah, itu pakar IT dahsyat, lebih hebat dari aku. Kalau seandainya dia terjun dalam dunia dakwah, alangkah besar pahalanya. Tapi kalau dia maksiat, alangkah besar dosanya. Wow, terenyuh. Kita semangat untuk mengajaknya dalam kebaikan. Ini prinsip yang kedua. Ya, mandang orang lain dengan mata kasih. Ini harus ada. Bahkan termasuk kata guru kami, kalau engkau berceramah dan berdakwah ternyata belum memandang mereka dengan mata kasih, bisa saja kamu hanya pengen pamer kehebatanmu, ingin dianggap sebagai orang yang paling baik, ahli surga. Oh, paling pinter. Akan tapi pandanglah orang dengan mata kasih. Dan lanjutkan prinsip yang ketiga itu apa? Pandanglah orang lain sebagai lahan pahala. Oh, dahsyat nih. Pandanglah orang lain sebagai lahan cari pahala. Jadi dahsyat ini. Ini lahan pahalaku nih. Dia ini. Kalau ada ketemu orang bejat langsung sadar lahan pahala. Sama seperti sales ya. Sales yang mau jual sedot karpet apa itu? Atau alat-alat listrik yang katanya menghemat listrik segala macam. Itu kalau datang ke rumahnya orang yang necis tuh ngomongnya panjang. Karena apa? Dia menduga rizkinya ada di situ kan. Urusan duit loh ya. Cerita panjang. Diikuti semua. Karena harapannya apa? Ada duit. Kalau dia beli dapat untung kan. Kita jangan kalah cerdas dengan dia. Kita tahu bahasanya ini loh, semua manusia lahan pahala. Jangan dilewatkan. Setiap ketemu orang lahan pahala, lahan pahala, lahan pahala, lahan pahala. Dengan keahlianku, wah ini dunia media.
Saya ini lahan bahalaku. Didengar oleh jutaan manusia. Saya harus masuk di sini. Karena lahan bahalaku. Bibikku, keponakanku. Jadi ini punya prinsip. Jadikan orang lain sebagai lahan bahala. Jangan dirubah. Bukan lahan cari duit. Dalam urusan dakwah. Maka kiai pun kalau memandang murid jamaahnya sebagai lahan cari duit pun musibah. Nanti ngiri. Jamaahnya temannya lebih gede pun jadi perang itu nanti. Bahkan nanti hitung-hitungan kalau jamaah saya 3.000, fotokopi 3.000. Fotokopi harganya 200. Ya fotokopi kan 200. Nanti dikasih menjadi 3.000 per fotokopi. Kali 3.000 berapa ini? 6 juta lumayan buat nyicil apa ini. Jadi kalau sudah jamaah itu jadikan lahan cari duit, rusak. Sak kiai pun juga rusak. Yang dipikir adalah duit. Sehingga nanti pakai wilayah-wilayah. Wah ini kok kiai ini masuk wilayah saya ini, kacau nih. Nah, nih. Ini kan wilayah saya nih. Kenapa dia ceramah di sini berani-berani? Masjid saya ini sampai saya-sayaan sudah. Sama ini ustadznya saja bisa kejerumus. Apalagi yang bukan, kan begitu. Jadi pandanglah orang ini sebagai lahan cari pahala, bukan lahan cari uang, lahan cari pahala. Sebab kalau kita kembalikan prinsip apa dakwah itu apa sih? Lupa saya tidak sampaikan. Dakwah itu maknanya apa? Membawa umat kita di tengah. Anda juru dakwah, saya di tengah. Dakwah itu adalah membawa umat kepada ridho Allah. Harus paham. Artinya kita sebagai juru dakwah harus yakin di situ ada ridho Allah yang kita cari. Membawa umat kepada ridho Allah. Dan jangan salah, jangan membawa umat kepada saya. Ini salah niat. Dan membawa umat itu macam-macam. Kalau dalam bahasa transportasi yang punya bis pakai bisnya, yang bonceng, truk. Jadi ini loh. Yang penting yuk kita membawa umat kepada ridho Allah. Itu saja yang kita inginkan. Nah inilah dengan keahlian masing-masing. Prinsip yang keempat. Ibda' binafsik. Mulailah dengan diri sendiri. Artinya apa? Biasakan. Kalaupun tidak, cukup dengan istighfar dulu. Misalnya. Ada satu kalimat yang sangat baik. Pengharaman tentang sebuah. Misalnya apa? Budaya yang tidak benar. Satu budaya yang biasa dilakukan anak muda. Anda mendapatkan satu artikel dari Ustadz. Anda senang, ini adalah kebenaran. Ya. Jadikan kebenaran yang Anda baca untuk diri Anda sendiri. Berarti saya harus ambil. Kalau belum ternyata, waduh saya melanggar ini. Cuman ini benar, tapi saya melanggar. Ini benar, tapi saya melanggar. Iya sadar, ini benar, tapi saya melanggar. Jangan ragu, sebarkan itu semuanya. Dan setelah itu apa? Istighfar, ya Allah. Hari ini aku telah menyebarkan sesuatu yang sangat baik, tapi saya belum bisa. Itu bakal diberi tobat oleh Allah. Misalnya urusan budaya pacaran yang ngaco dan sebagainya. Anda tahu bahasa ini nggak benar. Anda sadari. Anda tetap, saya harus menyebarkan. Biarpun bertentangan dengan diri saya sendiri. Kirimkan. Minta ya Allah. Hentikan saya dari kemaksiatan ini ya Allah. Dan berikan saya jodoh yang baik. Karena berkat dakwah ini loh. Bisa dimudahkan. Tapi yang menjadi masalah tidak mau memulai untuk diri sendiri. Biarpun kita belum melakukan. Misalnya kita memposting mengirim berita tentang sholat kirimkan. Kalau kita belum bisa, tapi usahalah kita untuk bisa mengamalkannya. Kalau belum, istighfar ya Allah. Aku hanya bisa mengirim ya Allah. Duduk sebentar. Ya Allah, aku hanya bisa mengirim ini ya Allah. Tapi aku belum bisa melakukan astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku mohon pengampunan kepadamu ya Allah. Dari pandai berbicara tapi tidak bisa mengamalkan. Minta. Istighfarnya pun itu tanda keinsafan. Dan lihat bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah tuh, gini aja nggak boleh. Rewel ruwet ini Ustadz. Gini aja haram. Wah ini nggak bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibda' binafsik, mulai dari diri sendiri. Kalau kita mulai dari diri sendiri itu indah. Jangan seperti Abu Nawas. Abu Nawas ini cerita. Abu Nawas itu bohong ceritanya. Abu Nawasan. Abu Nawas mau kemana? Di sana ada wali, ada orang yang boleh kambing, semua orang boleh makan di sana. Ngomong gitu tok. Orang yang dikasih tahu percaya siapa Abu Nawas. Abu Nawas ini duduk. Akhirnya orang pada rezeki. Mau kemana Pak? Katanya di sana ada orang buat walimah. Abu Nawas ini mikir. Jangan-jangan bener. Padahal sumbernya dari dia tadi bohong kan. Jangan-jangan bener. Ikut di belakang dia, Bahlul kan. Jadi gitu. Jadi jangan-jangan kita seperti orang itu loh.
Kita di dalam dakwah pun begitu, jangan sampai ada orang selamat, kitanya ketinggalan. Tapi kita prinsip kita harus menjadi orang yang ikut di dalam omongan kita itu sendiri. Baik. Dan kalau kita belum bisa menjalankannya, mintalah kepada Allah. Sampai kami sampaikan kepada satu hamba, yang di dalam, misalnya dalam minum-minuman keras. Wahai saudaraku yang masih terjerumus dalam keharaman saat ini misalnya, yang hanya Allah yang tahu antara engkau dengan Allah. Sebab kita manusia. Kita bukan nabi yang maksum, ada kesalahan. Gimana langkah tobat pertama? Adukan kepada Allah, biarpun Anda sangat susah meninggalkannya. Ada seorang mabuk mengatakan, ya Allah, aku setiap hari mabuk ya Allah. Jauhkan aku dari mabuk, padahal dia masih mabuk loh ya. Jauhkan ya Allah aku dari mabuk, lihat. Karena dia ngadu kepada Allah bakal dibuka suatu ketika. Karena memohon dan berdoa itu insaf namanya. Biarpun dia masih susah meninggalkannya. Minta kepada Allah, berdoa ya Allah, jauhkan aku dari melihat yang gak baik ini di komputer ini Allah. Dia minta kepada Allah. Setiap sholat minta nangis. Besok ngelanggar lagi, minta lagi, ngelanggar lagi, minta lagi. Sampai kapan? Sampai Allah akan beri nanti. Jadi insaf, ibda binafsik. Mulai akan dengan diri kita sendiri. Baik, yang kelima. Yang kelima adalah jika kita menemukan kegagalan, koreksi diri. Kalau kita dalam berdakwah kok gagal, jangan koreksi orang lain. Koreksi diri, ini prinsip yang kelima. Nabi ini kisah Nabi SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad itu berada di medan laga. Setelah selesai Nabi Muhammad dalam peperangan, Nabi menyuruh mayatnya orang kafir bawa sana, dikubur bersama orang kafir. Mayatnya orang Islam, jenazah orang Islam dibilah. Dan Nabi ikut memilah dengan tongkat beliau. Hingga sampailah Nabi kepada satu jenazah, dibola balik oleh Rasulullah. Nabi ingat. Wajahnya ingat, cuman lupa namanya. Kita pernah begitu ya, ingat wajahnya, siapa sih namanya? Nabi bertanya sahabatnya, wahai sahabatku, aku kenal ini sahabatku, wajahnya ini sangat kenal. Apa yang aku lupa, siapa nama sahabatku ini? Sahabat Nabi pada datang. Lihat, dibalik wajahnya, dibalik wajahnya. Ya Rasulullah, itu bukan sahabatmu ya Rasulullah. Lalu siapa? Dia adalah musuhmu ya Rasulullah, yang selalu mengganggumu, melemparmu dengan kotoran onta, melemparmu dengan batu, meludaimu. Allah. Lihat hatinya Nabi. Dijahatin sama orang, ingat orangnya tapi tidak ingat kejahatannya. Itu kan hebat ya. Nah ini satu faedah. Jadi sang ingat wajahnya tapi tidak ingat kejahatannya. Sekarang ada kiai datang ke rumahnya muridnya atau jamaah. Ini gara-gara salah, lupa mempersilahkan, taruh di depan pintu, ingat, oh ini ya 10 tahun yang lalu ngenempatkan saya di belakang ya. Ini kiai model apa gitu. Jadi lihat kesalahan orang diinget-inget. Rasulullah itu sampai ingat wajahnya, tidak ingat kesalahannya. Baru sadar Rasul, iya dia yang suka ngelempariku. Ini satu hikmah. Yang kedua ini, setelah itu Nabi menitikkan air mata. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ini musuhmu sudah mati, seharusnya kita bersyukur, bergembira. Kenapa engkau menitikkan air mata ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku menitikkan air mata karena diriku. Kenapa ya Rasulullah? Orang ini aku saksikan sering duduk di belakang waktu aku ngaji. Aku menyampaikan kebenaran. Kayak Abu Jahal dan yang lainnya. Jadi ada orang kafir kalau Rasulullah ceramah duduk di situ. Kalau aku menyampaikan kebaikan, dia mendengar. Dan dia juga sangat tahu perilakuku. Dia juga sangat tahu ceramahku. Kenapa kok dia belum bisa sadar-sadar? Kenapa kok belum bisa sadar? Apakah kurang aku dalam menyampaikan kebenaran, kurang akhlak? Jadi koreksi ke dalam. Kok dia nggak sadar apakah aku kurang? Bagaimana Rasulullah kurang? Tidak ada yang kurang, tapi koreksi diri penting. Kenapa kok dia tidak tobat, tidak sadar apakah cara penyampaianku kurang indah, kurang lembut, kurang baik? Nah, itulah. Makanya sama kalau kita nyuruh istri kita suruh baik, suruh sholat kok susah, jangan langsung istri dasar orang gunung, nggak usah ngomong gitu. Mungkin kita kurang lembut cara mengajaknya. Kalau kita mengajak orang kok tidak benar, tidak baik-baik, jangan langsung dikatakan dasar kamu. Oh enggak, koreksi dulu, mungkin kurang indah, mungkin kurang lembut, mungkin kurang. Nah itu lah.
Maka dalam berdakwah nanti harus, makanya ini namanya evaluasi. Kenapa kok kita berkumpul dalam dakwah ini yang diadakan di Al-Bahjah ini kok tidak berkembang ini, kenapa sih? Jangan berkata, oh sudah terlalu besar pengaruhnya. Oh belum tentu. Mungkin kita kurang serius, kurang benar, kurang tulus. Jadi kita perlu koreksi diri, ini penting. Ngoreksi diri kita sendiri. Dalam berdakwah, mungkin seorang istri ngajak suaminya. Ada seorang istri ngajak suami sholat, ya suami saya diajak ngaji susah. Memang sudah keras dari dulu. Ontar dulu, jangan ngomong gitu dong. Kan pilihanmu juga kan itu. Jadi jangan langsung katakan keras begitu. Oh tidak. Mungkin waktu mengajaknya tidak dengan cara yang baik. Mungkin belum dikasih mukhatimah yang baik. Artinya prinsip yang kelima ini apa? Di dalam kita menemukan ketidakmajuan dalam urusan dakwah, maka segeralah koreksi kepada diri kita sendiri. Apa yang kurang? Nah ini, maka ini akan memacu kita untuk maju. Di dalam model apapun dakwah yang kita jalankan, koreksi. Kenapa kita kalah dengan dunia ini? Tadi kan ada hacker. Jangan salahin orang lain. Salahin kita, kenapa kita tidak hebat, di hacker saja masih bisa mati, begitu mestinya. Jadi jangan, wah ini kurang ajarnya, nggak begitu. Lah ya bagaimana, internetku nggak bisa dibobol sama orang. Harus begitu. Jadi koreksi ke dalam, insya Allah. Ini adalah beberapa prinsip dakwah, dan insya Allah ikrar semuanya. Yang ada di tempat ini, semuanya menjadi juru dakwahnya Rasulullah SAW, dan pertemuan kita bukan saat ini yang sesungguhnya. Nanti di saat disanjung oleh Rasulullah. Wa ini mubahin. Nabi itu berbangga. Nabi berbangga, hei ini pakar IT, di saat manusia pada rusak gara-gara IT, kamu kok selamat? Berdiri. Bangga, ada ya Rasulullah, kamu aku banggakan di antara umatku. Ini pakar apa lagi ini? Semua orang pada gila dunia dengan keahliannya, tapi engkau ternyata menyisihkan waktumu. Diberdirikan Rasulullah. Sampai ada ini nisa muslimat, ini ada nisa wanita yang semua orang pada buka aurat, tapi ini masih menutup aurat. Berdiri, dibanggakan oleh Rasulullah. Oh, kenikmatan yang luar biasa besar nanti di surga adalah di saat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin di sini dibanggakan oleh Rasulullah. Orang pada mikir bagaimana membuat kerusakan, macam-macam program, tak taunya kita berpikir tentang kemuliaan, dan semoga dengan ini kita akan benar-benar menjadi orang mulia di dunia, mulia di akhirat ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan dan keistiqomahan sampai nanti dicabut nyawa kita dalam keadaan berdakwah. Mungkin kita bekerja, kita minta pas dicabut nyawa kita, pas jadwal kita untuk berdakwah di jalan Rasulullah SAW setelah panjang umur ya. Setelah panjang umur, kami berdoa, ya Allah cabutlah nyawaku waktu kami menyampaikan ceramah. Setelah panjang umur, waktu kami sujud waktu ini. Ini pakar IT, mungkin pakar apapun, pakar elektro, pakar ini bekerja untuk cari duit, tapi pas giliran ngurusi dakwah dicabut nyawanya oleh Allah setelah panjang umur. Indah, husnul khotimah, mulia di jalan Nabi Muhammad SAW. Ini saja, mohon dilanjutkan nanti seperti apa kami akan ada tanya jawab. Boleh jangan lama-lama biar waktunya panjang. Boleh tanya jawab 10 menit deh. Enggak, silakan. Baik, terima kasih Buya sebagai penghantar yang sangat luar biasa tentang pemberdayaan multimedia untuk umat. Dan ini sangat menarik, jangan berpindah dari tempat. Seperti itu ya Buya ya. Karena di tempat manapun kita berada dengan profesi apapun, kita bisa mengambil peran dakwah, dan khususnya dengan IT. Karena IT sangat luar biasa cepat sekali, transformasi komunikasi dengan teknologi itu sangat luar biasa dahsyat cepatnya ya. Dengan hitungan detik kita sudah bisa berdakwah. Baik, dan berikutnya bakal ada dialog interaktif bersama Buya Yahya dan para peserta seminar kesempatan hari ini. Namun sebelumnya akan saya sampaikan rundown acara seminar, pelatihan dan juga workshop pemberdayaan media, multimedia untuk dakwah. Setelah Buya Yahya tadi setelah disampaikan beberapa materi dan juga himbauan bagaimana pemanfaatan multimedia untuk dakwah, bakal ada dialog interaktif yang akan sebentar lagi kita sama-sama laksanakan. Terus nanti break Isoma, dan Mbak Isoma ada profil multimedia dakwah Al-Bahjah oleh tim dakwah multimedia, dan di pukul 13.30 sampai 15 ada workshop, dan kita bakal break untuk sholat asar, dan akan dilanjut pukul 16 sampai pukul 17 itu penutupan serta ada laporan hasil workshop. Itu tadi beberapa rundown acara untuk kesempatan hari ini, dan selanjutnya kita berdialog interaktif bersama Buya Yahya. Untuk peserta seminar kali ini yang ingin ditanyakan kepada Buya, silakan bisa berdiri dan menyebutkan nama, alamat, serta aktivitas kesehariannya. Silakan. Ya,
yang ingin berinteraktif dan berdialog dengan Buya Yahya, silakan bisa mengacungkan tangan. Ada? Baik, bisa berdiri ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru kami semua Buya yang selalu Allah muliakan. Semoga rekan-rekan sekalian di sini yang hadir di sini selalu Allah muliakan. Nama saya Nardi, aktivitas saya karyawan swasta Bank Muamalat. Saya tinggal jauh dari sini, dari Desa Kubang. Kepada Buya dan tim dakwah Al-Bahjah, tim IT, saya mempunyai gagasan ya Buya. Sebuah slogan sebenarnya datang dari dulu dari Eropa, mengatakan bahwa apabila engkau ingin menguasai dunia, maka kuasailah media. Apabila engkau ingin menguasai suatu negara, maka kuasailah media. Salah satu yang sering saya lihat yang saya telaah dari MNC, Media Nusantara Citra, yang pimpinan Haritanu Sudibyo, bagaimana beliau bisa menguasai 3 media, Indovision semuanya, dan semuanya beliau kuasai adalah satu, dia punya power pemimpin yang kuat. Nah, saya pengen nanti di tim kita, di tim Al-Bahjah punya tim kuat, tim inti, koordinator, pimpinan yang kuat yang bisa mengarahkan kami bagaimana bekerja, bagaimana kami bersatu. Microsoft itu sebenarnya ada puluhan orang asli Indonesia yang dibajak, Pak Buya. Di sana dibajak putra-putra terbaik bangsa ini disekolahkan di Microsoft dan bekerja di Microsoft karena ada suatu ikatan. Kita tidak kalah dengan bangsa lain, malah Indonesia itu sangat. Makanya mungkin pesan dari saya, keinginan saya, di tim kita harus ada tim inti yang bisa mengarahkan kita, bergerak, membimbing kita untuk bekerja dalam satu tim yang kompak, yang kuat. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita punya kekuatan. Dan mungkin yang pernah terjadi adalah di MQTP. Nah, ada Craig Abdurrahim yang bisa mengarahkan waktu itu di Darut Tauhid, dan di sini juga pengen seperti itu. Mudah-mudahan terlaksana. Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan ini juga pengalaman kegagalan di saat kami bersama teman-teman di sebuah lembaga besar di Jawa Timur untuk membuat satu program saja tidak beres-beres sampai hari ini karena tidak ada tim inti tersebut. Dan di saat dibentuk tim, akan tapi tim itu tidak berjuang, tidak bergerak, justru malah seperti menjadi duri dalam daging, mau berjalan tapi ternyata kepalanya tidak bergerak, gimana bisa maju, kan begitu. Sehingga sampai kami kalau pengen berhasil dirubah pemimpinnya, atau anggap saja biar saya jadi ketuanya, nanti saya merintah kepada ente semuanya. Nggak berani juga memilih saya jadi ketuanya untuk memerintah mereka, karena kalau sudah jadi memang betul yang namanya pemimpin atau tim inti itu sangat penting. Dan maka dari itu kami ingatkan kepada tim yang akan dibentuk atau yang sudah dibentuk untuk membuat pembenahan jika sudah dibentuk, untuk lebih seperti ini, benar, dari kontrol, evaluasi kerja, planning, jangka pendek, ini harus ada, dan harus ada pertemuan-pertemuan, harus ada terus gerilya, tidak ada hentinya, hidup matinya untuk seperti itu tim inti. Dan mohon, jadi termasuk siapa yang bertanya namanya? Ini adalah dijadikan langsung saja, mungkin bisa dicatat, jadikan kontrol tim monitoring. Jadi yang memonitor tim itu nanti termasuk ini, karena ini yang punya ide ini harus. Jadi yang tim ini dikontrol ini, kalau ada kejanggalan langsung saja ditegur. Dan di dalam dakwah tidak ada yang tersinggung. Uniknya dalam dakwah itu. Jadi kalau ditegur itu pasti tambah senang. Kalau tersinggung belum berdakwah dia. Sebab teguran untuk maju. Ini prinsipnya. Mungkin ada ketua timnya yang ada di sini nanti, kalau ditegur tidak boleh marah, justru tambah senang. Karena memang tujuan kita maju sampai kepada Allah secepatnya, kan gitu. Jadi ini mohon, ini diantara perlu nanti ini masuk monitoringnya. Ini harus jadi segera dibentuk tim, dan betul itu harus, ini tidak berjalan kalau tanpa ada tim inti sebut. Yang lain nanti akan ikut komando dari tim ini rohnya. Sampai kita berikan 10 orang lebih bagus yang aktif daripada 1000 orang tapi nggak ngapa-ngapain. Ini saja insya Allah ya. Baik, terima kasih atas usulannya, dan ini tolong ini di nomor satukan ini. Betul harus begitu, ada tim inti yang berjuang bukan saja menjalankan program tapi harus punya ide-ide cerdas.
untuk kemajuan. Baik, ini saja, Allah a'lam. Baik, terima kasih. Sahabat yang lainnya, peserta yang lainnya mungkin ingin berdialog. Monggo silakan. Dari Ahwat, mbak-mbaknya, ibu-ibu, pemanfaatan multimedia. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, mungkin yang saya perhatikan mungkin di lingkungan kita gitu atau paradigmanya, mungkin ada sebagian yang kita bagi dua, di mana saat kita berdakwah itu mudah untuk diserap, yang sebagian mungkin agak sedikit susah. Ibaratnya kelompok itu agak agak ilfil gitu bahasa kerennya Buya. Artinya bagaimana kita bisa menarik sebagian tersebut yang ilfil tersebut ke dakwah dengan sesuatu yang kita tawarkan yang mereka sukai gitu Buya. Tetapi nanti ujung-ujungnya kita masukkan sedikit sentuhan agar mereka bisa berkelanjutan tertarik untuk berdakwah. Apakah strategi tersebut juga bisa dilakukan di Al-Bahjah gitu? Insya Allah kebetulan saya punya satu kegiatan mungkin yang insya Allah bermanfaat, tetapi nanti mohon tempatnya di sini, nanti Buya bisa mengarahkan agar mereka bisa termotivasi. Mungkin mereka awalnya niatnya karena sesuatu yang mereka suka itu bukan berbau dakwah Buya, tetapi nanti setelah di sini Buya bisa memberikan sentuhan. Kegiatan apa itu? Belajar menghafal cepat Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Subhanallah. Nah, ini yang kami maksud bahwasanya dengan beragamnya juru dakwah maka akan beragam juga audien yang kita bidik. Kalau tiba-tiba saya ceramah di anak IT, nggak ada yang mau denger. Tapi kalau ada anak IT sadar satu ngajak temennya, itu mudah. Begitu. Orang itu akan mudah mendengar yang satu jenis, Jadi seperti itu. Jadi makanya dengan beragamnya, inilah kelebihan. Kalau tiba-tiba, mohon maaf ya, mungkin ada yang kenal preman. Misalnya ada alumni preman. Alhamdulillah ada alumni preman. Ini manfaat benar, potensi. Tatonya nggak usah dihapus itu. Biar kelihatan. Biar santri juga malu. Ini aja preman saja bisa dakwah, apalagi santri. Kan gitu ya. Ini ternyata dia potensi ini. Jangan diremehkan. Maka semua orang itu adalah akan senang dengan sejenisnya. Maka dari itu kami sampaikan tadi apa? Jangan pindah dari kalau sekarang saya tuh sekarang ini ketua preman, tobat gimana Buya? Tetap jadi ketua preman, tapi ketua preman yang sadar, kan bagus ya. Jadi jangan meninggalkan posisi. Ini adalah masalah punya keahlian dalam menghafal, kembangkan. Dan masalah merubahnya tidak bisa spontan. Kalau dirubah spontan nanti malah berubah. Jadi Anda dengan gaya Anda mengumpulkan pakar-pakar ahli di dalam keahlian menghafal. Nah, nanti boleh nanti cara menyentuhnya tidak harus dengan mendengar ceramah, akan tapi diberi kesadaran bahwasanya apa yang kau ajarkan ini ternyata mengundang faedah besar kepada umat. Dan jadi ada sentuhan-sentuhan bisa disampaikan oleh yang lainnya. Jadi bolehlah nanti siapapun, mungkin ada di antaranya ada orang yang tidak pernah sholat. Kalau saya datang lari, iya kan? Waduh, ceramai lagi nanti bilang lah. Akan tapi ternyata yang satu temennya itu yang dulu sama-sama tidak sholat yang sadar, ente aja dekat sama dia. Terus gimana? Bilang aja, mau ketemu Buya, yuk salaman aja deh sebentar. Enggak, salaman tok nanti. Sudah, enggak usah saya ceramahin. Salaman aja, assalamualaikum, duduk, saya ngomong dari mana, oh mohon maaf, gini-gini. Besok ketemu sudah berani, senyum ketemu dia. Tatonya sholat sekarang sudah hadir di majelis sini katanya. Buya, saya yang salaman waktu di perempatan sana itu. Sudah ngaji di sini. Jadi ternyata tidak harus ceramah, itu kan modelnya. Anggap saja nanti ketemu, ya. Kita ketemu dengan beliau-beliaunya, kita bicara yang baik, ya. Subhanallah, kita sanjung bakatnya, kita sanjung keahliannya, agar bagaimana maksimalkan. Nanti insya Allah diam-diam dia ada kerinduan dia. Karena ketahuilah, istafti qalbak, Rasulullah menyebutkan, sak jahat-jahatnya manusia.
Kalau dia adalah ahli iman, rindu untuk berbuat baik. Istafti qalbak. Biarpun kayak apapun dia, ada rindu. Tinggal caranya ngajak, bagaimana caranya. Cara ngajak itu ternyata halus, namanya hikmah. Hikmah itu tepat dosisnya. Bukan hikmah itu lembut saja, tidak. Jadi sesuai dengan caranya, dengan keahlian. Modelnya kayak apa sih? Nggak bisa kalau misalnya ada, sekarang mohon maaf, kami sering memindu. Saya juga rindu untuk berdakwah kepada bencong yang ada di Cirebon. Bahkan saya pernah ada beberapa warga Cirebon yang kena aid, sekarang ada dikumpulkan satu tempat, mereka terkucil. Saya ingin ketemu dengan mereka. Kita ingin ajari menyiapkan kematian yang baik seperti apa. Jangan sampai mereka menjadi orang putus asa, ternyata malah menyebarkan penyakitnya juga. Di samping itu dia mati su'ul khotimah. Coba, saya tidak berani mencaci bencong sampai hari ini. Biarpun sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahasanya apa? Orang yang laki-laki yang berdandan perempuan adalah terkutuk. Kenapa saya tidak berani mencaci? Sampai hari ini pun saya belum pernah ceramah kepada bencong secara langsung. Ayo. Nah ini kita perlu, jadi makanya jangan mudah mencaci maki juga. Makanya perlu kalian, siapa yang duduk sama bencong? No? Mungkin perlu salon-salon bencong ini berkumpul semuanya. Ayo, saya akan menyampaikan nanti perlahan demi perlahan. Dan termasuk apa yang Anda sampaikan ini adalah kuncinya adalah di Anda. Jika Anda bisa membawa kawan-kawan, bolehlah. Jangan diajak ceramah dulu. Silaturahmi, kita ngobrol acara apa? Ya, acara makan bersama kayak boleh lah gitu. Nanti disitulah ada perkenalan. Nabi Muhammad mengajari kenal dulu baru nanti menyampaikan. Sampai bahasa lain. Kalau mereka tidak bisa kenal langsung, paling tidak Anda mengenalkan dengan program di sini. Misalnya di Al-Baja ada program begini-begini. Setiap hari Anda bicarakan. Yuk, siapa barangkali bisa bergabung, Dek. Belum kenal dengan dakwah, tapi dia mikir bergabung. Ya, hitung-hitung pahala. Kita kan sini sudah kerja, dapat duit dan sebagainya. Lihat, yang paling jitu adalah Anda sendiri. Tapi Anda niatnya sudah baik, insya Allah siap. Yang punya komunitas tertentu, kami siap untuk membantu. Dan insya Allah kami akan sesuaikan. Kami tidak akan ceramah mereka, kamu ini tidak pakai kerudung, enggak. Biarpun belum pakai kerudung ya kita hargai. Ada suatu ketika anak santri kita kadang berlebihan. Ada jamaah memang belum sadar, enggak pakai kerudung, roknya pendek kan. Mau diusir, jangan. Siapa yang kamu usir dia? Panggil ketemu, ngobrol. Saya ngobrol sekali. Sengaja kalimat permasalahan belum saya tuntaskan. Ketemu lagi ya kapan? Ketemu lagi pakai kerudung sudah, enggak usah dipakai kerudung, malu sudah. Yang kedua saya pakai kerudung, enggak usah saya ngomong pakai kerudung, enggak usah pakai kerudung. Akan tapi dengan akhlak, dengan kelembutan. Kalau pakai kerudung, awas di sini pondok pesantren harus ngerti, punya adab. Enggak ke sini lagi. Nabi sudah mencontohkan, ada orang kencing di masjid. Sahabat Nabi mau memukul, jangan dipukul. Biarin sampai selesai tuntas kencingnya. Coba kalau kamu pukul, apa yang menjadi masalah? Dua, dia kencing akan nyecer kemana-mana dan dia lari gak bakal selamat, gak tobat. Setelah kencing selesai. Panggil dia. Dikasih balik. Mohon maaf Bapak, alangkah baiknya kalau kencing di tempat yang sana, bukan di masjid tempat ibadah. Dengan akhlaknya Nabi senyum akhirnya masuk Islam. Akhirnya ngomong, coba kalau tadi kamu pukul, dia lari, kencingnya juga kemana-mana. Jadi gitulah ya, insya Allah. Terima kasih ini. Coba semua yang punya komunitas, kami siap untuk membantu. Kumpul, ayo. Jangan mengatakan, oh mereka keras kepala. Lah ini sudah salah pandang pada mereka. Susah Bu ya? Enggak ada. Karena kita pun nanti bareng-bareng malamnya tahajud, minta kepada Allah. Dan termasuk ini, tolong ya, ini salah satu sebelum kami lupa. Jangan Anda mengajak kepada kebaikan kecuali Anda tukang malam sudah minta kepada Allah. Anda sisihkan mau internet, mau ini, sholat 2 rakaat hajat. Ya Allah, aku akan ini. Jadikan apa yang aku sampaikan ini bermanfaat ya Allah. Sampaikan, termasuk penceramah dan sebagainya. Kata Imam Nawawi ini pembohong. Mengandalkan kecerdasannya, kepandaian lesannya, kefasahan lesannya, kepandaian akadnya, ini sombong. Mintalah kepada Allah di malam harinya, atau sebelum berangkat sholat 2 rakaat, atau kalau ketinggalan nanti setelah itu ditumpangi dengan sholat ya Allah, semoga ceramah yang aku sampaikan tadi diterima ya Allah. Itu kewajiban ngadu kepada Allah. Anda sebelum ngomong dengan teman-teman jangan lupa ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, minta ya Allah jadikan ini sebab kebaikan. Oh ini juru dakwah sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin berhenti? Silakan. Bisa dibantu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya cintai dan saya hormati. Saya di sini mungkin mau curhat sekaligus bertanya. Saya di sekolah aktif di satu organisasi rohis di sekolah. Dan alhamdulillah mereka juga percaya pada saya
untuk menjadi pimpinan atau ketua umum di antara mereka. Nah, ketika saya sedang menjabat di kursi kepemimpinan, saya bukan bermaksud sombong atau dan semacamnya, Bu ya. Saya sangat menyukai dengan majelis-majelis Habib Syekh, Habib Muncir dan sebagainya termasuk majelis Al-Bahjah, saya sangat cinta. Nah, saya ingin mengajak mereka itu supaya ikut aktif bersama saya untuk menghadiri majelis-majelis dan sebagainya. Nah, saya juga sering mengirimkan berita-berita tentang ada majelis di sini, ada pengajian di sini, atau tentang ilmu yang saya miliki, saya share lewat SMS. Atau ya saya juga share di Facebook, Twitter dan sebagainya. Nah, ternyata saya itu jujur aja sangat sulit mengajak mereka, Bu ya. Sangat sulit. Bahkan yang ketika ada anggota saya itu ada 100 lebih anggota saya. Tetapi yang ikut aktif itu paling cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Yang sisanya itu seperti buih saja. Mereka menghiraukan. Saya juga menggunakan cara-cara mungkin untuk lebih jelasnya saya menggunakan cara almarhum Al-Muslim dan Al-Alamah Al-Arif Billah Almarhum Al-Habib Munzir bin Fadl Musawwa alaihi rahmatullah. Saya menggunakan cara dakwah beliau dengan cara kelembutan. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan cara pendekatan. Saya bergaul dengan mereka, bercanda atau sebagainya. Ketika bercanda saya selipkan sedikit demi sedikit ilmu agama atau mengajak mereka untuk kebaikan. Tetapi hal itu sama sekali tidak berefek pada mereka. Dan yang ikut aktif pada saya itu seperti itu, cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, saya ingin bertanya pada Buya, langkah apa yang sebaiknya saya lakukan agar mereka itu bisa sama-sama aktif di bidang dakwah, dan bahkan untuk kedepannya apabila Allah mengizinkan, insya Allah saya ingin mengadakan suatu perkumpulan di musola di sekolah saya, seperti mengadakan pengajian pembacaan maulid dia ulami karangan Al Habib Umar. Saya mempunyai cita-cita seperti itu, karena terus terang saja nilai religius atau nilai moralitas di sekolah itu sangat minim sekali, Bu ya, sangat minim sekali. Jadi saya punya cita-cita ingin supaya nilai-nilai religius di sekolah itu sama dan tidak dipandang remeh oleh orang dari luar. Dan yang kedua, mungkin saya juga meminta bantuannya pada tim dakwah Al-Bahjah seperti apa proses-proses dakwah di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi masih ingat prinsip dakwah itu adalah koreksi diri, dan itu tidak boleh berhenti sampai kapanpun. Jadi di saat kita mengajak kepada seseorang, kalau ternyata secara lahir ada kegagalan, maka yang harus kita lakukan koreksi diri. Kita harus membuat strategi yang bermacam-macam. Dan dari benarnya insya Allah sudah terus koreksi diri sehingga membuat bermacam-macam model. Kemudian setelah itu, keberhasilan itu yang sesungguhnya adalah di hadapan Allah. Maka jangan sampai di saat jamaah belum banyak lalu itu adalah tanda bahwasanya kita gagal dalam berdakwah. Tidak semacam itu, apalagi memandang orang lain. Sebab kegagalan bukan banyaknya jamaah, keberhasilan bukan banyaknya jamaah, akan tapi ketulusan kita di dalam mengajak. Sampai kami gambarkan, yang paham bahwasanya semua yang ada di kiri kanan kita adalah lahan pahala. Kalau kita mengajak satu orang mengajak kepada kebaikan, maka kita dapat pahala. Biarpun dia belum mau, dia belum sholat, kita ajak yang kedua untuk sholat, dapat pahala. Kita ngajak yang ketiga untuk sholat, kita dapat pahala. Kita ngajak keempat, tetap dapat pahala. Yang kelima kok dia kasar sama kita, lebih gede pahalanya. Artinya apa? Tugas kita adalah mengajak kepada kebaikan. Yang membimbing siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalau orang berprinsip bahwasanya orang lain adalah lahan pahala, nggak ada istilah putus asa. Nggak ada putus asa, biarpun ternyata hanya 2 saja, nggak putus asa. Sebab semua, jadi Anda sudah mendapatkan pahalanya 100. Kalau mereka belum baik, Anda ajak lagi, dapat pahalanya 100. Dia belum baik, Anda ajak lagi 100 terus. Jadi ini loh yang harus kita yakini, nggak ada putus asa. Ya sudah, mau nggak mau terserah. Ya enggak boleh begitu. Jadi harus terus. Ketahuilah, ketulusan itu yang penting. Adapun gebyar di dunia ini adalah belum tentu jaminan keselamatan. Maka sehingga sebaiknya para kekasih Allah ada yang berdoa begini, ya Allah,
tampakkan buah perjuanganku itu setelah aku mati saja ya Allah. Ada sampai derajat begini. Kenapa? Takut jadi fitnah. Oh, paling gede jamaahnya. Oh. Akan tapi bolehlah kita minta petunjuk pada Allah, ya Allah, tampakkan keberhasilanku di dunia agar aku bisa bersyukur, boleh. Jadi saat itu jangan sampai kita masuk bab putus asa. Teruskan dan teruskan. Anda akan melihat buahnya. Dan kadang buah tidak harus kita lihat di kiri kanan kita. Di mana Allah menjaga anak keturunan kita, apalagi Anda berjuang terus, kayaknya di kiri kanan gak ada yang benar, tetap saja, tapi Anda berjuang. Allah Maha Kaya. Allah gak butuh dengan perjuanganmu, dan Allah tidak butuh dengan dirimu, akan tapi ketahuilah, Allah adalah zat yang sangat bersyukur kepada hambanya yang telah berbuat baik. Dijadikan baik siapa? Anak keturunan kita. Sehingga tidak mustahil solehnya orang hari ini perjuangan bapaknya, mbahnya dulu. Mbahnya mah bahlul, anggap saja. Tidak punya, tapi berjuang untuk dakwah. Gak punya ilmu. Tapi Allah akan ganti. Mungkin keturunan atau kecuja. Dan ini sampai dikatakan tidak bisa tidak. Karena Allah tidak butuh dari hambanya. Tapi Allah Maha Pemberi. Maka perjuangan Anda asalkan tulus, mungkin Anda tidak bisa melihat di kiri kanan Anda, tapi lihat, Anda akan melihat kelak di akhirat nanti. Atau Allah akan tampakkan, anak kita dimudahkan oleh Allah, keturunan kita, anak kita mangga, tapi ternyata cucu diangkat oleh Allah, pasti dikembalikan Allah di dunia sebelum di akhirat. Karena Allah sudah menjanjikan ini semuanya. Jadi teruskan perjuangan, jangan sampai putus asa. Wah, nggak mau ya sudah deh. Ini dakwah mau surga enggak ada. Cuma dakwah ngomong begitu. Dan kemudian juga tadi kalau pandanglah orang yang sebagai lahan pahala itu begini. Jangan merasa punya surga, akan tapi carilah surga di orang-orang ini. Makanya kami sudah sering sampaikan, kalau kami ceramah ke sana kemari bukan kami bagi-bagi surga, kami tidak punya surga. Akan tapi justru kami cari surga. Mungkin di pojok sana yang membawa surga saya. Gara-gara dengar omongan saya lalu menjadi baik, orang solehah. Tak tanya apa, solehahnya dia gara-gara dengar ceramahmu. Hei Yahya masuk surga gara-gara ini. Jadi surga saya dibawa oleh ini. Bukan saya bagi-bagi surga, saya tidak punya jaminan surga. Tapi saya cari surga. Maka prinsip ini menjadikan Anda istiqomah. Lanjutkan. Keberhasilan di dunia belum tentu jaminan, tapi teruskan. Langkah, Anda harus terus. Baik. Kemudian ada pun cara dakwah di sekolah adalah sesuai dengan, jangan terlalu banyak dan beri kurikulum yang gini loh. Di dalam berdakwahlah, berikan apa yang mereka butuhkan, jangan engkau berikan apa yang engkau ketahui. Apakah harus dia ulami misalnya yang panjang atau hanya dipotong sesaat? Jadikan mereka apa yang mereka butuhkan. Jangan berikan apa yang Anda tahu. Saya belajar ilmu macam-macam misalnya, ada fikih perbandingan, mantek dan sebagainya. Itu tidak pernah saya sampaikan di mimbar. Sebab orang mabuk nanti dengar itu kan semuanya. Jadi berikan apa yang mereka butuhkan. Suatu ketika kita masuk satu pesantren, tak taunya tanya mata pelajarnya apa Ustadz Kiai, wah ini kelas ini baca ini, kelas ini Uqudul Juman, Alfiyah Ibnu Malik, kitab gede. Rupanya ini pondok sekolah. Tahu pondok sekolah? Jadi di pondok dikasih sisa waktu, lebih banyak di sekolah. Jadi waktu giliran ngantuk dikasihkan kiainya, itu kan pondok sekolah. Belajarnya Alfiyah Ibnu Malik. Saya pikir lah ini loh, sampai saya pakai kiai tidak begitu caranya. Orang belajar masuk SMA masuk pondok setelah SMA kelas 2. Berarti kan tinggal berapa? 2 tahun mau belajar Alfiyah Ibnu Malik. Ya dari awal nggak paham sampai akhir nggak paham, makanya nggak ada cinta kepada dakwah, nggak ada cinta kepada ilmu. Berikan secukupnya. Bab sholat dikit, wudhu sholat yang praktis ditulis sendiri oleh kiainya, bab wudhu yang pasti. Ini yang mereka butuhkan. Dalam 2 tahun menghafal 20 hadis saja, pasti hadis Alfiyah Ibnu Malik. Ya mabuklah dia. Baca qala Muhammadun Ibnu Maliki saja, nggak ngerti maknanya. Cuman kalau ditanya baca apa kamu? Alfiyah Ibnu Malik. Tidak paham. Nah ini, nggak begitu. Jadi disesuaikan ya. Dia punya waktu berapa? Kita hitung dalam setahun pertemuan berapa kali. Sebab apa? Kalau orang belajar tuh paham, dia merasa senang, bangga dengan ilmunya. Orang ngerti ilmu mobil saja cerita, wah mobil ini, ini. Sampai hafal merek mobil pun bangga, lihat di pinggir jalan cerita, mobil ini dari kejauhan, ini Panther, ini Innova, lu bener kan? Ini bangga. Jadi pun dengan ilmunya itu bangga, orang senang. Makanya jangan sampai mereka tidak paham. Itu dia. Makanya kami termasuk di sini, masuklah ke sekolah-sekolah, berikan kurikulum yang ringan-ringan. Bab wudu, pasti selesai wudunya. Sholat, pasti selesai. Itu. Jadi sedikit-sedikit. Kalaupun harus baca maulid, jangan semuanya, setengah jam. Anggap saja salawat yang indah, dan kemudian ada maknanya ini, sedikit saja. Jangan semuanya.
Beda, kalau anak pondok mah waktunya untuk ngaji semuanya, kan begitu. Jadi bagaimana kita memberikan kepada mereka porsi yang cukup untuk mereka. Itu saja diantaranya. Dan juga ini ada kurikulum, makanya kita ada namanya fikih praktis. Nggak boleh bawa kitab. Kita punya head praktis ya. Kalau pakai head yang panjang lebar itu keluar dari majelis jamin lupa nanti. Tapi kita punya fikih head praktis yang bisa dihadirkan nanti ringan. Jadi gitu, disesuaikan dengan keahlian masing-masing ya. Sama, jadi jangan diberi sesuatu yang mereka belum butuh. Berikan apa yang mereka butuhkan, jangan berikan kepada mereka apa yang Anda ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya. Dan masih sesi interaktif, barangkali ada yang ingin bertanya lagi silakan. Akhwat, belum ada suaranya. Ada yang tanyakan? Boleh? Yang paling depan? Silakan. Bisa berdiri Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya ya, saya pengen sharing dengan kegiatan saya selama ini. Saya guru RA, tapi juga saya memilih sampingan jurnalis online, tapi berpusat pada Tegal. Karena jauh, jadi saya berkegiatannya di rumah dan juga tetap mengajar. Saya mencari berita, tapi pasti ada halangan dan hujatan dari masyarakat. Tetapi saya memilih berita-berita yang bersifatnya pendidikan. Setelah saya mendalami kriteria anak sekarang, ternyata di usia SD kelas 4, 5, 6 ke atas itu sudah banyak mendownload dari situs-situs yang tidak benar gitu. Setelah saya mendalami anak-anak itu, maka saya berusaha untuk gimana caranya anak-anak ini mencintai, kembali lagi istilahnya kembali lagi ke agama Islam, ke jalan yang benar. Itu dengan cara saya di rumah mengadakan suatu grup hadroh. Jadi akhirnya anak-anak pada suka dan alhamdulillah akhirnya pada ngaji. Tetapi situs itu tidak bisa dihentikan karena sekali download satu film bisa disebarkan ke 10 anak lainnya. Bahkan cerita kepada saya, Bu, kalau mau film ini silahkan situs ini, Bu. Nah, saya berusaha untuk mencari kenalan dari luar negeri seperti dari situs maskot. Saya punya kenalan dari Malaysia, itu katanya bisa diblokir dengan cara gini gitu. Tapi saya tidak mengerti untuk ke situ karena itu bukan bagian saya, bagian editing. Nah, bagaimana saya mengusulkan di Al-Bahjah bagaimana supaya bikin online khusus anak-anak, biar anak-anak itu membuka itu suka. Seperti pernah terjadinya Habib Syekh waktu mengeluarkan lagu terbarunya Kisah Rasul, anak-anak di sekitar saya juga sangat menyukai sehingga mereka tertarik bikin grup itu dan menarik anak-anak supaya mau ngaji. Bagaimana di sini kalau diadakan semacam khusus anak, kegiatan anak, pembelajaran anak, seperti ada sih yang pembelajaran sorof secara cepat tuh Bu ya. Jadi saya tertarik ke situ agar anak-anak cepat pembelajaran dan juga tertarik, tidak hanya mau belajar tapi seneng, sehingga anak-anak mau ke situ gitu. Jadi saya sih bukan bagian itu, cuma mencari berita dan mengirimkan ke sana. Jadi saya ingin di sini mengadakan online, khusus online untuk anak-anak. Segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi yang pertama mengingatkan bahasanya begitulah wahai saudara-saudara, para pejuang-pejuang, bahayanya dunia zaman ini. Jujur, zaman dulu, zaman kami masih kanak-kanak itu, kami pun sudah kurang begitu bisa nginget. Yang namanya stasiun televisi itu adanya hanya TVRI. Acara yang paling membahayakan mungkin yang seusia-usia ini saya pun setengah ingat. Itu acara film akhir pekan sama album minggu. Ya, album minggu. Selebihnya adalah kelompok pencapir apa ya, berita-berita ada Punokawan ya, itu. Lihat. Dalam keadaan semacam itu, lihat. Itu produk zaman baik gitu. Dunia informasi belum seganas hari ini. Dalam dunia
yang masih sangat baik-baik saja hasilnya kayak kita. Kira-kira bagaimana zaman kita ini nanti hasilnya kayak apa anak-anak kita kalau kita tidak segera sadar begitu bahayanya dunia informasi ini. Lihat dunia dulu. Setelah itu muncul waktu itu ada RCTI sama SCTV, itu sudah mulai bermacam-macam itu. Belum dunia internet, SMS saja kita masih ingat tahun 90 berapa kami pulang ke Indonesia waktu itu kaget ada SMS berita langsung dikirim, itu kaget ya. Wah, hari ini SMS. Belum ada macam-macam. Jadi sekarang dunia informasi luar biasa. Nah, dari itulah tadi kemudian pertanyaan ini yang harus kita pahami. Begitu bahayanya anak-anak kita. Ada satu kisah. Seorang sahabat, seorang guru nangis cerita kepada kami. Saya itu ustadz. Suatu ketika menemukan anak saya itu keluar dari rumah berlima. Saya lihat dari wajah mereka aneh di bulan Ramadan. Saya lacak, apa yang dilakukan? Rupanya di dalam rumah tersebut makan, tidak berpuasa. Tidak sampai di situ, dia menangis dan bercerita. Tidak sampai di situ, rupanya apa? Dia berlima, ada salah satu yang punya HP untuk nonton film yang tidak baik. Dia ngomong, saya itu ustadz, di rumah anak saya didik benar, hanya karena lingkungan saya bukan lingkungan pondok. Saya ustadz yang ngajar ke sana kemari. Saya ustadz, anak saya kebobolan, padahal di rumah saya didik. Bagaimana jika anak tidak dididik dengan cara yang baik? Artinya ini cukup untuk ini agar kita sadar bahwasanya anak-anak kita jangan dibiarkan mereka sebebas-bebasnya. Jangan mereka kita beri bekal untuk menjadi orang yang tidak benar. Kalau tidak butuh laptop, jangan diberikan laptop sebelum waktunya. Dan itu harus kita kontrol HP. Dilatih dari dini. Jangan kalau mereka sudah telanjur hanyut, kita ambil susah. Mereka sudah tenggelam susah. Sekarang harus antisipasi. Anak kami tidak boleh megang HP. Tidak boleh kita biasakan dengan televisi. Akan tapi di zaman rusak ini pun mereka kadang pengen nonton. Kita berikan film Islami. Itu senangnya kayak orang nonton apa itu. Jadi kita biasakan, ini termasuk pendidikan untuk anak-anak kita. Cuman kadang orang kaya itu karena nggak kuat dengan gaya kekayaannya. Dibelikan macam-macam fasilitas. Pokoknya anakku pengen cepat masuk neraka gitu. Hati-hati ini. Dipikir gaya-gayaan. Oh tidak, menjerumuskan dia. Menjerumuskan, harus paham betul ini rusak, na'udzubillah. Kadang itu membangkitkan syahwat. Dan pelampiasannya tidak ada kata lain kecuali coba-coba. Sementara lihat syahwatnya sudah melebihi daripada umurnya, akalnya belum diisi, akhlaknya belum ada, apa yang dilakukan? Anak SD kenal perzinahan. Na'udzubillah. Baik, ini satu sisi yang harus kita cermati. Yuk kita, semoga ini punya anak soleh-soleh semuanya. Amin. Selamat anak kita, hati-hati ya. Jangan sampai. Kita tuh dengar rusak itu sudah dewasa teman. Di zaman rusak. Zaman dulu gak ada macam-macam tuh. TV pun nonton di rumah tetangga, masih ingat kok. Gak ada yang di kampung itu yang punya hanya dua. Rumah Pak Haji ini sama Pak Haji itu. Nunggu di depan itu ya. Kalau pengen nonton nunggu, itu pun tidak dibuka. Sudah begitu kadang-kadang akinya mau habis tinggal separuh layarnya. Kecil itu. Coba. Aman begitu, subhanallah. Zaman sekarang Allah, di sakunya sendiri ada setannya. Sendiri senyum, Masya Allah. Baik, ini adalah satu peringatan untuk kami semua yang punya anak. Tolong, anakmu adalah amanat. Kemudian ada pun yang selanjutnya ditanyakan, lah ini tugas bersama. Bagaimana kita bisa mempunyai hacker-hacker dahsyat yang menghentikan situs-situs nggak benar, itu tugas bersama. Nanti harus ada persatuan IT yang dahsyat. Nah ini adalah PR nanti ini. Makanya itu jadikan bahan kemudian untuk bikin lagu-lagu, dan kita sudah berencana di sini ada juga manajemen Al-Bahjah. Tolong nanti segera diwujudkan karena kita sudah punya lagu-lagu cakep cantik. Ada salah satu sahabat atau satu santri yang ada di sini yang biasa membuat lagu-lagu. Sudah pernah diperdengarkan ada beberapa lagu cakep-cakep. Idola itu anak-anak yang buat sendirian. Nah di sini itu banyak lagu-lagu yang cakep, itu tinggal nanti dikemas dengan alat musik yang dahsyat, hebat, bisa memasuki kalangan-kalangan kelas tertentu. Nanti harus segera diwujudkan. Lagu sudah ada. Nah, termasuk grup macam-macam. Bagaimana Habib Syekh dengan keberhasilannya. Seni perlu dimasuki tapi yang Islami. Harus kita masuki, semuanya kita masuki. Sekarang dunianya dunia hiburan. Bagaimana hiburan yang selamat. Dan terima kasih, insya Allah itu termasuk pemacu bagi kami, bagi tim manajemen Al-Bahjah suruh memikirkan bagaimana kita menciptakan satu grup. Sekarang mohon maaf, kita menghimbau kepada semua orang-orang kalau mengadakan acara pengantinan tolonglah yang Islami. Tidak cukup gedungnya, akan tapi kan hiburannya. Kadang-kadang gedung satu paket. Giliran sampai di situ ngacu. Mau ngundang hiburan yang Islami memang belum ada. Paling ada hadroh keteprak-ketepruk gitu. Kita pengen hiburan, mukulnya pun tidak bareng kadang-kadang.
suasananya nggak dahsyat, ini nggak menarik. Jadi kita perlu membuat yang cakep itu, bagaimana masuk gedung bisa hebat, soundnya yang bagus. Karena apa? Kita tidak cukup berbicara bahasa saja, hentikan, tapi kita tidak memberi jalan. Hari ini pun kami kabar gembira, insya Allah dalam waktu dekat di Cirebon ada kolam renang Islami untuk ibu-ibu. Nah, sudah ada, tadi ada kabar, tadi orang pagi-pagi datang, harus ada kolam renang Islami. Sebab apa? Sekarang berapa banyak auratnya wanita dibuka di kolam renang. Kadang pada kebutuhan kesehatan, mungkin petunjuk dokter harus renang. Sekarang kan banyak penyakit karena makannya juga macam-macam tuh. Ibu-ibu muda sudah penyakit, gejala macam-macam deh, harus banyak renang. Sekarang tidak ada kolam renang Islami, maka ini tadi kita bicara dan insya Allah nanti orangnya kumpul juga di sini. Dia punya kolam renang yang insya Allah akan diislamkan dan insya Allah akan kita bantu promosinya agar menjadi kolam renang Islami dan itu bagian dakwah. Nah ini termasuk musik Islami, ya kolam renang Islami semuanya. Sebab kata Habib Abdullah Barun guru kami dengan bahasa sederhana, di saat terjadinya bandang banjir jangan berpikir membuat dam. Nggak akan engkau mampu untuk menghalanginya. Akan tapi di saat terjadi banjir, buatlah aliran-aliran air yang bisa mengeluarkan mereka tuh. Jadi kita harus memberi solusi, itu loh. Jadi jangan canggap membuat kolam renang tidak Islami, membuat musik Islami. Ini Islami itu, insya Allah. Kemudian belajar, nah ini ada belajar cepat, tadi kan ada yang ngomong penghafal cepat, ini sebenarnya bisa dipadukan nanti. Gimana ini dipadukan sehingga orang belajar agama dengan sistem menghafal cepat dipadukan. Dan kita menimba ilmunya, yang menghafal cepat nanti dipadukan metodenya kan sama. Bisa diterapkan tinggal isinya apa, menghafal angka, menghafal nama juga kurang lebih, sebenarnya kan cara. Ini bisa kerjasama yang baik dan nanti TK semuanya bisa berguru dengan yang menghafal cepat nanti sehingga guru TK-nya menarik semuanya, dia adalah guru yang Islami dan seterusnya. Insyaallah ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, baik, mungkin ada hal lain lebih penting. Setelah itu sudah action. Nanti harus ada pembentukan panitia inti. Dan panitia inti harus yang sabar dikritiki. Sebab kadang-kadang tidak jadi panitia, tapi semangatnya ngalah-ngalahin panitia. Sehingga kadang-kadang kritikannya luar biasa, harus maju, mendorong. Nanti insya Allah jangan panitianya, jangan merasa risih di saat dikritisi, akan tapi justru dianggap itu adalah sebagai dongkrak untuk kita bisa lebih cepat melambung itu ya. Ini saja. Kemudian pembentukannya secara cepat, kemudian ada pertemuan ini. Kemudian juga nanti ada barangkali manajemen Al-Bahjah, biarpun terlambat seharusnya harus di rotan juga ini dakwah, semua juru dakwah ini kalau terlambat ini di rotan, ini seharusnya kayak santri karena mau berjuang. Nanti harus manajemen Al-Bahjah segera menyampaikan program Al-Bahjah yang banyak, mungkin ada di antara ini bisa menyumbangkan satu ide atau mungkin bisa bergabung di dalam manajemen yang dakwah Al-Bahjah yang juga di situ di dalamnya ada bisnis-bisnis yang bermacam-macam. Sesuai dengan keahlian ini. Jadi tetap nanti Al-Bahjah media informasi berjalan, bisnis berjalan, pendidikan berjalan, semuanya nanti tujuannya satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah barangkali ada kesempatan manajemennya bisa menyampaikan nanti kalau memang ada waktu sesuai dengan aturan. Ini saja. Mohon maaf dan mendoa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Fatihah sekali. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan. Amin. Di dalam kita berjuang ini dan semoga Allah menjadikan kita pejuang-pejuang Rasulullah yang sesungguhnya dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim